Halmahera, salah satu pulau kecil di timur Indonesia. Bentang alam yang indah, kesuburan dan potensi sumber dayanya telah ada sejak ratusan tahun silam. Dan kini, Halmahera punya sumber potensi lain yang diharapkan dapat membawa kemakmuran bagi masyarakatnya. Halmahera di Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan sumber daya alam di bidang perikanan, pertanian, dan pertambangan logam. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, Provinsi Maluku Utara diprediksi memiliki cadangan biji nikel hingga 1,4 miliar ton. Indonesia sendiri dikenal memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yakni mencapai 72 juta ton atau 52% dari total cadangan dunia yang sebesar 139,4 juta ton. 90% sumber nikel tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Potensi besar nikel mendukung mimpi Indonesia untuk membangun kawasan hilirisasi industri kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia. Peningkatan tren pemakaian mobil listrik global ikut menggerek permintaan baterai litium, yang salah satu bahan utamanya adalah nikel. Potensi ini mulai dilirik pemerintah yang bekerja sama dengan investor asing untuk membangun kawasan industri Weda Bay atau Indonesia Weda Bay Industrial Park, Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Kawasan ini mulai dibangun sejak 2018 dengan nilai investasi senilai 10 miliar dolar. Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP akan menjadi salah satu kawasan industri terpadu pertama di dunia yang akan mengolah langsung sumber daya mineral dari mulut tambang menjadi produk akhir, salah satunya berupa baterai kendaraan listrik. IWIP dibangun 30 km dari pusat kota Weda atau memerlukan waktu 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 untuk sampai ke daerah Lelilef yang merupakan lokasi pembangunan IWIP Kabupaten Halmahera Tengah. Mengandalkan dukungan dari investor asing, kolaborasi anak bangsa juga menjadi salah satu kunci keberhasilan hilirisasi industri pengolahan nikel. Peluang ini diambil oleh PT PP Presisi Tbk atau dikenal dengan sebutan PP Presisi, salah satu anak perusahaan BUMN karya yang bergerak di bidang jasa konstruksi secara terintegrasi yang berbasis alat berat. Saya bertemu dengan Ruli Noviandar selaku Direktur Utama PP Presisi untuk mengetahui latar belakang dan peran PP Presisi dalam pengembangan kawasan IWIP. Pak Ruli, terima kasih banyak waktunya siang ini ya Pak. PP Presisi ikut berkarya di kawasan IWIP, salah satu kawasan di Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar begitu Pak. Bisa dijelaskan Pak peran PP Presisi sesuai dengan lini dan fokus bisnis PP Presisi di tahun 2022 ini? Di PP Presisi ini punya 5 klaster bisnis. Pertama di civil work, kedua di mining, ketiga di structure work, keempat di production plant, dan terakhir kami di EV equipment rental. Nah, pada tahun 2022, saya memang fokus, dalam arti PP Presisi fokus di mining. Kenapa? Ya, Mbak tahu ya, sekarang ini mining ini lagi trennya lagi baik ya, apalagi khusus nikel, di mana pemerintah Indonesia memprioriti khusus bicara komoditas, khususnya komoditas yang berbau tambang. Nah, di situ kami coba masuk. Nah, apa yang kami lakukan dengan fokus di mining? Pertama adalah kami coba masuk di bisnis ini di Weda Bay, di mana menurut kami ini yang pertama. Tapi saya melihat bahwa kami yakin dengan pertama kami juga nggak kalah. Nah, pihak owner kita nih Weda Bay Nickel ini melihat kita dengan notabene IWIP ini, cara kerja kita ya dengan kualitas kerja kita, mereka melihat oh bisa
PP Presi melakukan itu. Makanya kita dikasih pekerjaan seperti mining contractor dan mining development. Kami coba fokus, bertahan secara performa kualitas kita. Nah, mungkin Mbak dan tim, monggo silakan kalau mau ke proyek kami yang di Weda Bay. Oke Pak, berarti saya sama teman-teman izin langsung lihat proyeknya PP Presisi di Weda Bay ini kan ya Pak? Siap. Sebelum menuju site tambang, saya terlebih dahulu menggunakan alat pelindung diri sebagai standar keselamatan di lokasi pertambangan. Dan tidak lupa, penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sebagai salah satu lokasi dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, perencanaan dan pekerjaan yang komprehensif menjadi poin utama. Saya akan bertemu dengan Eko Septianto, General Manager Proyek Weda Bay PP Presisi, untuk mengetahui target dan rencana kerja PP Presisi di tambang Weda Bay. Halo, selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Pak, sejak kapan PP Presisi mendapat kontrak kerja di sini? Lalu nilai kontraknya berapa dan lingkup kerjanya seperti apa? Baik, oke. PP Presisi saat ini diberi mandat atau amanah oleh PT Weda Bay Nickel. Kita diberi kontrak dari sejak Februari tahun 2021. Saat ini nilai kontrak kita total keseluruhan sekitar di 1,8 triliun. Saat ini kita berada di Jalan Hauling Road. Saat ini akan terkonstruksi sepanjang 9 km. Ya, saat ini kita sedang berada di area salah satu stasiun di 3.000 sekian. Terlihat seperti alat berat sedang bekerja, yaitu ekskavator, dozer, dan sebagainya. Kami saat ini sedang berkonstruksi mulai dari subgrade, subbase sampai dengan service. Saat ini juga kita memiliki target sampai dengan Mei sampai dengan Juni tahun 2022. Begitu. Kalau untuk tenaga kerja, mungkin bisa dijelaskan tenaga kerja yang digunakan, lalu dengan alat berat yang digunakan, jenisnya apa ada dan jumlahnya berapa Pak untuk mengerjakan proyek seluas ini? Baik, saat ini jumlah equipment kita mulai dari ekskavator sampai dengan dump truck, total keseluruhan dengan scope of work kami sekitar 254 unit. Saat ini kita juga memiliki beberapa tenaga kerja dengan jumlah sekitar 586 personil dengan berbagai macam latar belakang dan spesialisasi dengan komposisi sekitar 70% lokal dan 30% dari luar Pulau Maluku Utara. Kehadiran lokasi pertambangan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Saya bertemu dengan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Halmahera Tengah, Anwar, untuk mengetahui peluang yang muncul dari kehadiran IWIP. Pak, terkait dengan adanya kawasan pertambangan di sini, bagaimana penyerapan tenaga kerja sendiri, Pak? Penyerapan tenaga kerjanya sesuai dengan perjanjian AMDAL, yaitu 70-30. 70% untuk prioritaskan untuk Putra Halmahera Tengah, dan 30% itu diperuntukkan untuk Maluku Utara dan Indonesia pada umumnya. Penyerapan tenaga kerja sudah mencapai angka 25.000 lebih. Dan ditargetkan lagi akan bisa mencapai 50.000. Lalu kalau terkait pertumbuhan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan pertambangan, ada peningkatan Pak? Banyak sekali, terutama itu disebabkan karena perusahaan tidak menyediakan tempat tinggal misalnya. Ini juga berefek dengan munculnya suatu bisnis baru di masyarakat. Dengan menyediakan tempat-tempat tinggal berupa kamar kos. Di sana juga tumbuh berbagai macam rumah makan yang ikut juga dan berbagai macam aktivitas ekonomi lainnya. Berarti ada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Maluku Utara sendiri? Di tahun 2021 itu Maluku Utara merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di atas angka 7%. Yang salah satu penyumbang terbesar adalah Halmahera Tengah karena hadirnya investasi di sini.
kehadiran kawasan industri terintegrasi khususnya di wilayah hilir yang tengah digaungkan pemerintah guna peningkatan nilai jual komoditas, memperkuat kawasan industri serta perluasan lapangan kerja merupakan kesempatan bagi anak bangsa untuk berkolaborasi memajukan Indonesia. Peran inilah yang telah diambil PT PP Presisi yang ikut berkarya di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara. Mira Rahmalia, Indra Riantoro, Terry Vansiba, CNBC Indonesia.